Oke coy, ini mau ke tukang bubut, malah tukang bubutnya tutup. Asem nih. Wis jam setengah 9, biasanya jam 8 wis buka, tapi masih tutup apa ya. Aduh, bubutnya mari ngendi ya. Jam setengah 9 mau jam 9. Wis balik bewes, ngesok meneh. Coba ngesok tukang bubutnya tutup apa ora. Oke kita pulang dulu atau kita belanja dulu bro. Kita belanja dulu dah. Nanti habis belanja kita balik lagi ke tukang bubutnya. Masih tutup apa enggak? Kalau misalkan masih tutup ya wis. Oh iya, durung pembukaan ya coy, lali. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Turente 217. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, rezekinya selalu dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya pagi-pagi udah bangun karena ada kerjaan. Ini tadinya mau ke tukang bubut, tapi tukang bubutnya masih tutup jam segini. Biasanya jam 8 udah buka bro, ini udah jam setengah 9, mau jam 9 itu masih tutup. Jadi kita belanja dulu aja, nyari spare part. Nanti kalau nanti habis belanja kita kesana lagi. Kalau misalnya masih tutup ya wis ngesuk tutup ya wis cari tempat lain. Tapi saya kurang percaya kalau tempat lain ya. Saya percaya udah tempat itu sih bro. Oke coy, sekalian kita jalan. Aku mau bahas mengenai ini loh, yang sering teman-teman tanyakan, seputaran penyakit yang sering ada di motor fiction, apalagi di all fiction. Itu penyakitnya yang kemarin tuh banyak menanyakan bos arem, terus komstir, sama berbet. Oke, Oke, jadi saya mau bahas tentang itu ya. Jadi penyakit yang sering dialami oleh motor fiction, sering dialami ya setelah jarak menempuh 50 kilometeran lah, sekitar 5 tahunan lah. Setelah pemakaian 5 tahun pasti ada kendala ya bro, meskipun sedikit tapi tetap aja. Nah tapi di sini tapi untuk motor fiction sendiri itu lumayan ya kendalanya yang sering terjadi ya penyakitnya. Kalau udah mencapai 50 km ataupun 5 tahun pemakaian, atau kurang dari 5 tahun, ada yang pemakaiannya fiction-nya udah nggak enak. Nah itu resiko. Oke, jadi penyakit yang sering dialami di motor fiction, yang pertama itu penyakitnya itu berbet bro. Apalagi yang di all fiction ya, itu berbet. Di NPL juga ada. Penyakit berbet itu bisa berasal dari kotoran yang ada di tangki. Biasanya ya namanya juga tangki lama ya, mungkin udah kecampur air ataupun udah karatan di dalamnya, kan nggak tahu, filternya kotor. Jadi masalahnya di bagian itu. Bro, biar lewat dulu bro. Terus gimana bro solusinya kalau misalkan fiction kita berbet ya, berbet kayak kehabisan bensin terus ngepos. Nah teman-teman, solusinya teman-teman perbaiki dulu di bagian tangkinya ya, seperti kita kuras tangki, bersihkan tangki, terus bersihkan filter full pumpnya, sama rotaknya kita lepas, kita rendam solar ya beberapa, ya cukup 30 detik. Nanti kita tes lagi. Udah setelah itu kita pasang lagi ke tangkinya. Terus sekalian bagian throttle bodinya juga kita bersihkan, sama injektornya. Udah. Kalau misalkan masih berbet ya berarti ada masalah di bagian rotaknya. Biasanya kalau rotaknya itu bermasalah, suaranya itu udah beda bro, udah nggak kenceng lagi ngingnya ya, suara nging gitu ya, itu udah nggak kenceng lagi. Kalau misalkan kita di gaspol seperti ada yang gimana ya bro, kayak delay gitu loh bro, kayak yang pas gitulah intinya. Pasti teman-teman udah pernah alami ya. Kalau saya belum pernah alhamdulillah bro, tapi kalau motor konsumen saya banyak. Alhamdulillah tak benerin lancar lagi, meskipun diakal-akalin sampai sekarang masih pada lancar. Seperti itu bro ceritanya. Ya itu ya masalahnya, itu fiction berbet. Solusinya kalian bersihkan
tangki, filter full pumpnya, sama kita selip dulu. Wah, tabrak woy. Sama ininya, protaknya, yaitu yang pertama. Terus penyakit selanjutnya yang sering dialami Vixen yang kedua yaitu bagian komstir. Ya ini sering banget nih bro, sering banget, apalagi bentar bro, lampu merah. Oke, jadi untuk bagian komstir ini penyakit langganan ya, langganan sering banget ya yang menanyakan tentang komstir. Jadi untuk penyakit komstir ini kalau pemakaiannya normal ya bisa nyampe 5 tahunan bro. 5 tahun kadang masih bagus ada, kadang udah mulai harus ganti ada, ya tergantung pemakaiannya juga. Tapi kebanyakannya rawannya itu di komstir. Komstirnya itu cepat oblak, terus keras ya. Apalagi setelah kita ganti komstir itu malah gak awet, sama komstirnya itu cepat oblak. Nah itu kenapa sih bro bisa seperti itu? Penyebabnya apa? Padahal komstirnya udah diganti tapi kok masih tetap sama aja, nggak ada perubahan. Ya mungkin perubahannya ada sekitar 2 bulan 3 bulan kumat lagi. Itu penyebabnya apa bro? Kok bisa seperti itu? Coba jelaskan. Oke coy, tak jelasin ya. Untuk bagian komstir, kalau misalkan masih komstir bawaan terus rusak, kalian bisa ganti ya, ganti. Tapi setel dulu sebelum kalian ganti dengan yang baru. Kalian setel dulu komstirnya. Kalau misalnya sembuh, udah kalian pakai beberapa hari ataupun beberapa minggu. Kalau misalkan kumat lagi, ya teman-teman harus ganti. Mau nggak mau teman-teman harus ganti dengan yang baru. Oke, itu ya cara mengatasinya. Intinya kalau ganti komstir, kalian pilih komstir yang berkualitas, yang asli bawaan motor ya, Yamaha-nya, yang ori lah, yang bener-bener ori, jangan yang KW-KW-an intinya. Yang ketiga itu di bagian bos arem. Bos arem juga ini sering kena ya, rawan kena kalau misalkan kita pemakaiannya sering-sering pakai touring ataupun enggak sering dirawat lah bos aremnya. Untuk bos arem sendiri juga harus perawatan bro, harus ada perawatannya. Kalau misalkan rusak terus kita biarkan terus, ya itu nggak enak bro, bahaya ya. Kalau nikung juga nggak enak, kayak kerasa goyang gitu, itu bahaya banget bro. Untuk bos arem sendiri nih, banyak yang komentar, terus banyak yang tanya, bang kalau misalnya kita mengakali bos arem supaya awet itu gimana caranya bang? Ini saran saya bro, kalau bagian rumah bos aremnya itu nggak apa-apa, nggak aus, cukup pakai bos arem ori itu udah awet bro, asalkan pemasangannya itu benar, spare partnya itu asli, pelumasannya itu juga banyak, itu nggak bermasalah bro. Awet-awet aja, nggak usah diakali pakai bearing ini bearing itu bro. Terus untuk cara mengecek bos arem gimana bro caranya? Gampang bro, kalian standarin dulu aja motornya, terus aremnya kalian goyangkan ke kiri dan ke kanan ya, ke kiri dan ke kanan, jangan ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas ke bawah itu konrod, kalau ke kiri dan ke kanan itu bagian bos arem. Jadi kalau misalkan ke kiri ke kanan kita goyangkan itu oblak, yo berarti bos arem kalian udah kena. Disarankan diganti bro kalau punya uang ya, kalau punya uang ataupun punya dana lebih disarankan ganti, pakai yang ori. Udah itu aja, gampang. Itu masalah bos arem terselesaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu biasanya penyakitnya di bagian rumah kopling. Suara Vixen itu kayak setang seher kena ya, padahal mah kalau kita cek lebih lanjut itu setang sehernya itu baik-baik aja. Oh ini ada apa nih, rame banget. Jadi rumah kopling itu sering banget ya kena yang bagian karetnya loh bro, sering kena itu bagian karetnya. Jadi kalau misalkan kena, kalau karetnya udah kena itu suaranya bakalan kayak setang seher, tak 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 tak. Tetapi pas kita tekan koplingnya itu suaranya nggak ada bro, itu nggak ada, berarti itu masalahnya di bagian rumah koplingnya bermasalah. Kecuali kalau misalnya kita koplingnya ditekan masih tak 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 itu ya bisa aja di bagian lar kerkasnya, bisa stang sehernya, bisa yang lainnya. Tetapi kalau kopling kita ditekan suara tak tak taknya hilang, berarti kerusakan di bagian rumah kopling. Biasanya kerusakannya ada di bagian karet koplingnya. Karet koplingnya oblak, tapi kebanyakan di bagian karet koplingnya. Untuk
karet koplingnya teman-teman bisa ganti ya, gak usah sepaket sama rumah koplingnya, kalian bisa ganti karet rumah kopling aja. Harganya murah ya, kalau ini sekitar 40.000 sampai 50.000. Itu murah banget bro. Untuk jasa bongkar pasangnya ya di tukang bubut itu cuma 40.000 sampai 30.000 sampai 40.000 maksudnya bro. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti sendiri, punya bor sendiri, mendingan ganti sendiri aja bro. Caranya udah ada di video saya. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembahasan mengenai penyakit yang sering dialami oleh Yamaha Vixion All ataupun NPL ya. Itu aja bro kendalanya. Kalau kurang jelas juga, teman-teman tanya aja, komen aja di bawah video ini. Yang penting menyangkut video ini ya, tak balas pasti kalau misalnya saya bisa balas. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan ugal-ugalan di jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum.